Let's head to the Middle East. There's a large desert here, and it's completely dark, except for one spot. It's a big circle that glows with a bright orange light. The Darvaza crater. Mari kita pergi ke Timur Tengah. Di sana ada gurun yang sangat luas dan sangat gelap kecuali satu tempat. Tempat ini adalah sebuah lingkaran besar yang bersinar dengan cahaya oranye terang, yaitu Kawah Darvaza. It's just a giant gas burner. Years ago, geologists found gas here, and they started mining for it. But when they excavated, they came across a void underground. The void collapsed, and it formed a crater. It's as wide as half a soccer field, and as deep as a 5-story building. Kawah ini adalah pembakar gas raksasa. Bertahun-tahun yang lalu, para ahli geologi menemukan gas di sini dan mulai menambangnya. Namun, saat mereka menggali, mereka menemukan kekosongan di bawah tanah. Kekosongan itu runtuh dan membentuk kawah dengan lebar setengah lapangan sepak bola dan sedalam gedung 5 lantai. Gas began to come out of the cracks in the crater, and since animals were often grazing near this place, the geologists decided to set these gas streams on fire to exhaust the source. Geologists thought the fire would be over in a day or two, but if you come here now, you'll see this gateway to the underworld is still burning, and it's been going on for almost 50 years. Gas mulai keluar dari celah-celah kawah, dan sejak itu hewan sering memakan rumput di dekat tempat ini. Para ahli geologi memutuskan untuk membakar aliran gas ini hingga habis. Para ahli geologi berpikir bahwa api akan padam dalam sehari atau 2 hari. Tetapi jika Anda datang ke sini sekarang, Anda akan melihat gerbang ke dunia bawah ini masih ada dan masih terbakar. Ini telah berlangsung selama hampir 50 tahun. In 2013, a man descended to the bottom of the burning crater for the first time. He collected many different samples there, and scientists were able to find bacteria that aren't found anywhere else on Earth. They're quite comfortable at the bottom of this endless burning frying pan. Pada tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah yang terbakar untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan banyak sampel yang berbeda di sana, dan para ilmuwan berhasil menemukan bakteri yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Saya merasa cukup nyaman di dasar wajan pembakaran yang tak berujung ini. In 2009, a man in L'Aquila, Italy, saw flickering lights dancing above the stone street. He immediately knew what to do and moved his family to a safer place. Only seconds later, a massive 8.3 magnitude earthquake hit the whole region. Pada tahun 2013, seorang pria turun ke dasar kawah yang terbakar untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan banyak sampel yang berbeda di sana, dan para ilmuwan berhasil menemukan bakteri yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Saya merasa cukup nyaman di dasar wajan pembakaran yang tak berujung ini. His knowledge of the strange lights saved his and his family's lives. So, what are those mysterious warnings? For centuries, people interpreted the lights as something otherworldly. Pengetahuannya tentang cahaya aneh itu menyelamatkan nyawanya dan keluarganya. Jadi, apa sebenarnya peringatan misterius itu? Selama berabad-abad, orang menafsirkan cahaya tersebut sebagai sesuatu dari dunia lain. The scientific community didn't take them seriously, just put them down to a false recollection, a mind trick, or pure imagination. With the introduction of surveillance cameras and smartphones, the amount of evidence grew enormously. Now the connection was obvious. Lights appear and an earthquake hits. So, experts finally started taking it seriously and started digging for the truth. Komunitas ilmiah tidak menganggapnya serius, hanya menganggapnya sebagai ingatan palsu, trik pikiran, atau imajinasi murni. Dengan diperkenalkannya kamera pengawas dan ponsel pintar, jumlah bukti meningkat begitu cepat, sehingga sekarang hubungan antara cahaya dan gempa bumi sangat jelas. Sehingga para ahli akhirnya mulai menganggapnya serius dan mulai menggali kebenaran. But after years of research, to this day, geologists are still not fully sure what the source of the lights is. But they have recognized 5 types of them. Namun, setelah bertahun-tahun penelitian hingga saat ini, para ahli geologi masih belum sepenuhnya yakin apa sumber cahayanya. Tetapi mereka telah mengidentifikasi 5 jenis di antaranya. Bright flashes that light up the sky, looking like storm lightning or a strong camera flash. Rays in the sky that can look like light columns. Different sized flames that come through the ground. Diffused glows over the mountains. Kilatan terang yang menerangi langit seperti kilat badai atau kilatan
kamera yang kuat, sinar di langit yang bisa terlihat seperti kolom cahaya dengan ukuran berbeda, api yang keluar dari tanah, kilatan yang tersebar di atas gunung. And slow-moving balls of light that can be misinterpreted as ball lightning. Another equally little understood atmospheric phenomenon. These are literal balls of lightning that can float and explode, leaving a sulfuric odor behind. But unlike ball lightning, these spherical EQLs seem to be harmless, if you don't count what's coming afterward. Dan bola cahaya yang bergerak lambat yang bisa disalahartikan sebagai petir bola. Fenomena atmosfer lain yang juga tidak dipahami dengan baik. Petir bola ini bisa melayang dan meledak meninggalkan bau belerang. Tetapi tidak seperti petir bola, bola cahaya EQS berbentuk bola tampaknya tidak berbahaya jika Anda tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi setelahnya. But with all these types of lights, experts can't know how exactly they're connected to earthquakes. They don't only show up before one hits. Some have been reported during and after earthquakes. Namun, dengan semua jenis cahaya ini, para ahli tidak bisa memastikan bagaimana tepatnya mereka terkait dengan gempa bumi. Tidak hanya muncul sebelum gempa bumi, beberapa juga dilaporkan muncul selama dan setelah gempa bumi.